Who the fuck are you? Skenario X. Commencez par retrouver les deux enfoirés. Agak kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah tembok beton yang memisahkan peradaban dengan kekacauan. Bayangkan ada sebuah kota yang dianaktirikan oleh negara. Di sana hukum tak lagi berlaku, perdagangan gelap, kriminal, narkoba hingga pembunuhan menjadi hal biasa. Siapa yang kuat, dialah penguasa dan pengkhianatan politik menjadi bumbu di balik meja kekuasaan. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita dibawa ke sebuah kawasan kumuh yang dipenuhi kriminal, geng, narkoba, dan kekerasan. Daerah ini disebut Distrik 13. Saking kacaunya tempat ini, pemerintah akhirnya memilih jalan lain, mengurung seluruh wilayah itu dengan tembok raksasa, seolah orang-orang di dalamnya bukan lagi bagian dari masyarakat dan tak memiliki hukum selain hukum rimba. Tempat ini telah lama dikuasai oleh seorang gembong narkoba paling ditakuti bernama Taha. Sosoknya dikenal dingin tapi kejam. Siapapun yang berani menghalangi ambisinya sudah dipastikan tak akan selamat. Seperti hari ini, kedua tangan kanan Taha bersama anak buah lainnya diperintahkan datang untuk menghabisi seseorang bernama Leito, satu-satunya orang yang berani menantang Taha. Leito bukan gangster tapi juga bukan orang yang suka tunduk. Sejak dulu ia berusaha membersihkan lingkungannya, tanah kelahirannya ini, dari narkoba, kriminal, dan apapun yang merusak masyarakatnya, termasuk harus menghadapi langsung kekuasaan Taha, sang penguasa tirani. Il est là ton patron? Kedua bersama anak buahnya kini berhasil masuk ke wilayah persembunyian geng Leito. Dengan serangan brutal bersenjata, mereka menerobos gedung itu dengan satu tujuan, membawa Leito hidup-hidup ke hadapan bos mereka. Satu persatu penjaga dihabisi tanpa ragu. Sementara itu di lantai atas, Leito masih berusaha memusnahkan sebagian besar narkoba jenis heroin yang berhasil ia curi dari Taha. Seperti yang kita tahu, pertahanan Leito sudah jebol dan itu berarti ia tak punya banyak waktu. Cherche la part de l'été. Begitu mendapat celah, Leito pun langsung kabur dari sana. Kejar-kejaran tak terhindarkan. Dengan kemampuan bela diri dan teknik parkour yang luar biasa, Leito melompat dari satu gedung ke gedung lainnya dengan presisi nyaris milimeter, hingga akhirnya berhasil lolos dari kejaran anak buah Taha. Kedua bersama para anak buahnya hanya bisa melongo melihat target mereka menghilang di antara gedung-gedung. Leito memang lolos tapi ia tahu Taha tak akan berhenti sampai di situ. Kedua pun kembali ke markas untuk menghadap sang bos, melaporkan bahwa orang itu seperti sabun licin. Mendengar kegagalan itu, Taha marah besar. Ruangan itu seketika berubah jadi neraka. Attends! J'attends. Il y a sa sœur, Lola. Bagi Taha, kegagalan adalah pengkhianatan. Nyawa anak buahnya tak lebih berharga daripada satu paket heroin yang dimusnahkan Leito. Kedua yang nyaris ikut didor hanya bisa merengek-rengek. Menyadari mengejar Leito tak semudah yang dibayangkan, Taha pun mencari umpan yang tak mungkin ditolak singa muda itu. Ia memerintahkan kedua menculik Lola, adik perempuan Leito yang bekerja di supermarket lokal. Ini bukan lagi soal narkoba, tapi soal harga diri sang penguasa yang merasa telah diinjak-injak. Kedua yang ingin menebus kesalahannya langsung bergerak cepat. Mereka menyergap Lola di tempat kerjanya. Gadis malang itu diseret dan dijadikan sandera di markas Taha.
Lola diseret melewati gerbang berlapis melintasi puluhan pasang mata penjaga yang haus darah. Mereka menyungkil-nyungkil Lola dari belakang, melempar gombalan kasar, mencoba menjatuhkan mentalnya saat ia melangkah masuk ke jantung kekuasaan Taha. Namun Lola tetap tegak meski ia tahu dirinya kini berada di sarang monster. Saat rombongan kedua tiba tepat di depan pintu ruangan pribadi Taha, mereka tak menyadari satu hal, Leito ternyata sudah ada di tengah-tengah mereka. C'est bien, monte. Je te perds si on arrête l'histoire. Je sais comment tu pensais ça. Dengan gerakan tak terduga, Leito melompat menembus kaca ruangan atas. Dalam hitungan detik, lengannya sudah mengunci leher sang gembong narkoba. Lola yang tadinya terpojok kini bangkit merebut senjata kedua dan langsung mengambil alih situasi. Satu gerakan saja leher bos mereka bisa menganga. Leito memaksa Taha membuka jalan, memberi ruang bagi kakak beradik itu menuju gerbang keluar. Di tengah ketegangan saat mereka melewati barisan penjaga yang tadi sempat melecehkan Lola, ia pun berhenti sejenak untuk memberikan balasan epik. Setelah pembalut hutan rimba itu dipastikan tertelan, mereka terus bergerak keluar menggunakan Taha sebagai tameng hidup hingga mencapai kendaraan di garasi markas. Leito berhasil membawa Lola pergi dari neraka itu, namun ia tahu perjalanan belum selesai. Yang memutuskan bawa Taha langsung ke kantor polisi berharap hukum masih punya taji untuk menjobloskan bajingan itu ke penjara. Leito berhasil menyeret Taha sampai ke hadapan petugas kepolisian di perbatasan distrik 13 dengan pistol yang masih menempel di leher sang gembong. Leito menuntut agar hukum segera bertindak. Ia ingin Taha membusuk di penjara dibersihkan dari pengaruh narkobanya di kawasan ini. Leito bahkan membawa beberapa paket sebagai barang bukti. Namun kenyataan pahit menghantamnya. Ia tak tahu jika komandan polisi di sana sudah dikendalikan oleh uang dan kekuasaan Taha. Komandan Sontoloyo itu malah memerintahkan anak buahnya mengepung Leito dan Lola. Alih-alih jadi pahlawan, Leito justru dijebloskan ke dalam sel tahanan dengan tuduhan penculikan. Sementara adiknya Lola dibawa paksa oleh Taha. Je vais bien m'occuper d'elle. Vas-y, casse-toi. Adieu. Désolé. 6 bulan setelah penangkapan Leito, kita diperkenalkan dengan sosok Damin, seorang perwira polisi elit dari satuan khusus yang memiliki kemampuan bela diri luar biasa dan keahlian penyamaran yang nyaris sempurna. Ya, yang gondrong keriting itu orangnya saat ini sedang menjalankan misi penyamaran di sebuah kasino milik mafia bernama Carlos. Dari luar tempat ini memang terlihat seperti supermarket biasa, namun di baliknya tersembunyi ruang kasino mewah yang menjadi sarang ular. Damin yang menyamar sebagai tamu VIP bergerak dengan sangat tenang, namun di balik deretan monitor badai besar sedang mendekat. Carlos memantau bisnis haramnya melalui layar CCTV. Petaka dimulai saat salah satu operator menangkap pergerakan mencurigakan di luar gedung. Beberapa agen bersenjata lengkap terlihat mengambil posisi di titik-titik buta. Carlos yang memiliki insting tajam langsung menyadari ada yang tak beres. Dari sinilah nerf penyamaran Damin akhirnya bocor. Non, pas nulle part. On posait ça. Ça va dire quoi cette merde? Benito non plus. Filin, bordel! Setelah aksi gila penangkapan Carlos di kasino, Damien kembali ke markas untuk melapor sebagai tanda keberhasilan operasi. Namun tak ada waktu untuk merayakan kemenangan itu. Di ruangan komandan sudah menunggu sekretaris pertahanan negara. Ternyata ada masalah yang jauh lebih besar. Sebuah bom neutron dengan daya hancur luar biasa yang diklaim mampu menghapus seluruh kehidupan di satu distrik dilaporkan hilang. Senjata pemusnah itu sebelumnya sedang ditransfer menggunakan kendaraan berlapis baja dengan pengawalan super ketat. Namun di tengah perjalanan terjadi penculikan yang sangat rapi. Kendaraan itu lenyap begitu saja. Kabar baiknya ada banyak alat pelacak di dalam kendaraan itu dan semua jejak mengarah ke satu tempat distrik 13. Pemerintah berhasil melacak sinyal terakhir bom tersebut dan benar saja bom itu kini berada di tangan Taha. Masalahnya makin gawat, bom itu secara tak sengaja sudah aktif dan hitung mundurnya terus berjalan menuju titik nol.
Dalam waktu 23 jam ke depan, bom itu dipastikan akan meledak dan mengubah seluruh distrik menjadi kuburan massal dalam sekejap. Pemerintah tak punya waktu untuk menegosiasi atau melakukan serangan militer besar-besaran karena resikonya terlalu tinggi. Terlebih lagi, Taha berencana menjual bom itu dan memindahkannya ke kota lain. Maka dari itu dibutuhkan seseorang yang bisa menyelinap masuk, menemukan bomnya lalu menjinakkannya sebelum semuanya terlambat. Damien ditunjuk untuk menjalankan misi tersebut. Namun untuk masuk ke distrik 13 tanpa pemandu sama saja dengan misi bunuh diri. Dari sinilah sang komandan menyebut satu nama yang bisa membantu Damien melewati labirin tembok beton itu. Satu-satunya kunci ialah Leito yang hingga kini masih ditahan setelah dikhianati oleh polisi korup 6 bulan yang lalu. Mengingat kebencian mendalam Leito terhadap siapapun yang memakai seragam polisi akibat pengkhianatan yang ia alami, Damien harus bergerak cerdik agar pemuda itu mau bekerja sama. Ia pun menyusun rencana penyamaran. Damien akan masuk sebagai tahanan lalu mengeluarkan Leito lewat skema pemindahan api yang sangat beresiko. J'ai amené ces massacres la gueule juste pour le plaisir. Je m'appelle Fantomas. Tirez d'ici, direction banlieue 13 et je vais... Comment il s'appelle? Ah, il est là, ce pavané avec son épave. Tu le connais? Il reste une place à l'avant. Damien. Damien benar-benar telah melepas identitas aparatnya. Di depan mata Leito, ia harus menunjukkan bahwa dirinya adalah musuh dari sistem yang sama yang mengatur skenario pemberontakan di dalam bus tahanan seolah-olah melawan para penjaga. Membuka celah agar mereka bisa kabur dari skema pemindahan itu. Tujuannya hanya satu, mendapatkan kepercayaan Leito agar mau membawanya masuk ke distrik 13. Namun aksinya yang terlalu rapi justru memicu kecurigaan. Cara Damien mengambil alih situasi terasa terlalu lihai untuk ukuran seorang napi. Leito yang punya insting tajam langsung merasa ada yang tak beres dengan partner barunya ini. Begitu mobil mereka menghantam paku jebakan di jalanan distrik, kendaraan itu langsung hilang kendali dan menabrak mobil milik gangster setempat. Leito yang sejak awal hanya memikirkan keselamatan adiknya Lola tak membuang waktu. Yang memborgol Damien ke setir mobil agar polisi itu tak bisa mengikutinya, lalu kabur meninggalkan Damien yang kini terjebak di dalam kendaraan. Sementara para gangster yang tak kenal hukum mulai mengepung dari segala arah. C'est Bagdad. Dengan ketenangan yang luar biasa, Damien berhasil melepaskan diri dari borgol. Satu persatu gangster itu tumbang, bahkan sebelum mereka sadar bahwa pria yang mereka kepung tadi ternyata seorang suhu dalam bela diri taktis. Damien pun berhasil kabur dari sana, tapi ia tahu waktunya tak banyak. Bom pemusnah itu terus berdetak. Kabar kembalinya Leito langsung meledak di telinga Taha. Dari kejauhan melalui lensa teropong, Leito melihat adiknya masih terbelenggu di bawah kaki Taha. Di saat yang sama, Damien yang akhirnya menemukan Leito kembali terus berusaha meyakinkannya bahwa tidak semua polisi itu busuk. Ia bersumpah misinya bukan hanya soal bom, tapi juga soal menegakkan keadilan yang sudah dihancurkan Taha. Melihat kejujuran Damien, hati Leito akhirnya sedikit melunak. Mereka pun menyusun rencana nekat menyerahkan diri agar bisa masuk langsung ke jantung pertahanan. Leito kemudian menghubungi Taha dan memberi kabar yang membuat sang gerbong terkejut. Ia sedang bersama seorang polisi. Mendengar itu, kedua langsung diperintahkan untuk menjemput mereka. Begitu sampai di hadapan Taha, bukannya langsung baku hantam, pertemuan ini justru dibuka dengan negosiasi dingin. Damien langsung menawar bom neutron itu seharga 20 juta euro. Di samping Taha, bom tersebut diperlihatkan sudah siap di gedung sebelah. Tepat membidik jantung kota pemerintahan. Sementara di dekatnya seorang wanita terbelenggu dalam keputusasaan, Lola, adiknya Leito. Di sini, Damien bersikeras bahwa pembayaran harus dilakukan melalui transport, sebab siapa yang mau menghitung duit sebanyak itu di tengah bom waktu yang terus berjalan, ya kan? Taha yang serakah pun setuju. Damien segera menghubungi rekannya untuk memproses pengiriman uang tersebut. Namun di balik percakapan telepon itu, Taha tak menyadari bahwa semua ini hanyalah skema untuk mengulur waktu. Damien tak benar-benar mengirim uang, melainkan memberi sinyal kode agar tim teknis di luar mulai melacak frekuensi detonator bom tersebut. Sementara ia dan Leito terus memutar otak mencari celah untuk melakukan serangan kejutan. Voilà. Arrêtez cette bombe.
Dan karena bank baru buka setengah jam lagi, Taha yang rakus setuju menunggu sampai bank dibuka. Damin dan Leito kemudian digiring ke sebuah ruangan dengan pengawalan super ketat. Sementara itu, di gedung sebelah kondisi Lola semakin memprihatinkan. Merasa sudah tak ada harapan lagi, Lola yang putus asa mencoba meraih jerigen bahan bakar di dekatnya. Ia lebih memilih mati meledak bersama bom itu daripada terus menjadi mainan Taha. Nah, melihat waktu yang semakin sempit, Damin dan Leito akhirnya melancarkan gerakan terakhir. Damin meminta penjaga membawanya bertemu Taha dengan alasan ada masalah teknis pada kode transfernya. Jika tidak dibicarakan langsung, 20 juta euro itu bisa hangus dan terkunci selamanya. Penjaga yang takut disalahkan pun akhirnya membawa mereka. Dari sinilah aksi serangan kejutan dimulai. Lewat kombinasi parkour dan bela diri taktis, Leito dan Damin berhasil melumpuhkan para penjaga lalu menuju sebuah lorong rahasia yang Leito ketahui. Lorong ini menembus langsung ke jalanan luar dan memberi akses cepat menuju gedung tempat Lola berada. Taha yang mulai curiga segera memerintahkan anak buahnya mengecek ulang saldo rekeningnya. Namun bukan yang kejutan yang muncul, tim agen Damian ternyata bukan hanya mengulur waktu, mereka juga berhasil meretas sistem keamanan bank Taha dan menguras habis seluruh hartanya hingga nol. Taha murka, ya membabi buta, tapi ya lupa satu aturan dasar di distrik. Loyalitas para preman di sini hanya terikat pada uang, bukan pada sosok pemimpinnya. Begitu mereka tahu, Taha sudah tak punya spacer pun untuk menggaji mereka. Yang dulunya tunduk kini justru berbalik arah. Dan ya, K2, passe-moi ton flingue 2 secondes. Une petite bande d'enfoirés. akhir sang diktator pun tiba. Taha mati di tangan anak buahnya sendiri, sebuah akhir yang ironis bagi gembong paling ditakuti di distrik. Namun dengan tewasnya Taha, kekosongan kekuasaan itu tak berlangsung lama. Kedua yang selama ini menjadi tangan kanan setia langsung mengambil alih pimpinan, memproklamirkan diri sebagai penguasa baru. Dan itu artinya Damin serta Leito kini harus berhadapan dengan lawan yang tak lagi memiliki beban protokoler apapun. Sementara di atas sana, Lola juga sudah berada di ujung tanduk. Tepat sebelum api menyentuh maut, Leito datang tepat waktu. Sebuah aksi refleks tingkat dewa yang menyelamatkan bukan hanya Lola tapi seluruh isi gedung dari ledakan besar. Setelah berhasil menjinakkan bom neutron tersebut bersama Damin, mereka bertiga segera bergerak keluar dari area pusat ledakan. Namun langkah mereka terhenti oleh pasukan yang kini dipimpin K2. Tapi K2 sadar jika bom itu meledak maka ia dan seluruh pasukannya juga akan hancur. Membiarkan Damin membawa pergi bom tersebut adalah satu-satunya cara agar distrik 13 tetap ada. K2 adalah tipe pemimpin yang lebih pragmatis dibanding Taha. Baginya menahan bom aktif hanya akan membawa masalah besar jika ia ingin menguasai distrik secara utuh. Sampai akhirnya kita tiba pada konspirasi di balik meja-meja mewah. Damin dan Leito tak membawa bom itu untuk dijinakkan di pangkalan militer, melainkan langsung ke jantung pemerintahan, kantor pertahanan negara. Di sana mereka disambut wajah-wajah dingin para penguasa yang tampak bingung sekaligus kecewa. Ternyata kecurigaan Damin benar, pihak pertahanan negara memang tak pernah berniat menyelamatkan distrik 13. Mereka justru menunggu bom itu meledak agar distrik tersebut rata dengan tanah. Bagi mereka, kota itu hanyalah kanker yang merugikan anggaran negara. Memusnahkannya secara tak manusiawi dianggap sebagai solusi paling efisien untuk membuka jalan bagi proyek kota baru yang lebih menguntungkan. Namun tanpa para pejabat korup ini sadari, Damin sudah membawa alat penyadap dan perekam sejak ia memasuki ruangan. Seluruh pengakuan keji tentang rencana pembersihan etnis dan penghancuran kota yang tak demokratis itu terekam dengan sempurna. J'ai vraiment cru que j'allais tout faire sauter. Banlieue 13 est incontrôlable, ça coûte marre de payer pour cette racasse. Ce pays, les mêmes pour tout le monde. Regardez la télé, vous allez comprendre. Auprès des contrôleurs. En place. Alors on nettoie. La banlieue 13 est incontrôlable. Melalui penyiaran ke seluruh stasiun TV nasional, rakyat akhirnya melihat wajah asli para pemimpin mereka. Opini publik pun meledak, memaksa aparat yang masih jujur dan waras untuk bergerak menangkap para koruptor yang telah mengkhianati hukum dan kemanusiaan.
Kemenangan ini bukan hanya soal menjinakkan bom, tapi juga menjinakkan sistem yang busuk, Nar. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat, beton-beton raksasa yang selama ini mengisolasi distrik 13 akan dihancurkan, menyatukan kembali kota yang sempat terbelah. Kantor pos, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi yang bersih akan dibangun agar penduduk di sana mendapat pelayanan yang layak sebagai warga negara dengan hak yang sama. Damin dan Leito telah membuktikan bahwa meskipun sistem bisa korup, dedikasi seorang individu terhadap kebenaran tetap bisa mengubah segalanya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.